Kerajaan Mataram Islam oleh Tera Hiriani NPM 20726-001 Pendidikan Sejarah Universitas Simalungun. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang ada di Nusantara, khususnya untuk di Pulau Jawa, yang berdiri pada tahun 1582 dan berpusat di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu Kota Gede. Kerajaan yang juga memiliki sebuah pencapaian atau dapat dikatakan sebuah prestasi yang cukup besar dengan menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Dan juga dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu sampai pada ke kota Surabaya. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Nama Mataram berasal dari nama bunga, sejenis bunga dahlia yang berwarna merah menyala. Ada juga nama Mataram yang dihubungkan dengan bahasa Sanskerta, Mat yang berarti ibu. Sehingga nama Mataram diberi arti sama dengan kata Inggris, motherland, yang berarti tanah air atau ibu pertiwi. Awal berdirinya yaitu setelah Kerajaan Demak runtuh. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan di Jawa Tengah. Namun Arya Panangsang keturunan Kerajaan Demak adalah musuh yang kuat bagi Kerajaan Pajang. Maka dari itu raja membuat sayembara, barang siapa yang mengalahkan Arya Panangsang akan diberi tanah di Pati dan Mataram. Letak Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Istana Kerajaan Mataram Islam di bagian dalam dibangun benteng atau juga disebut dengan Japuri, dan benteng luar atau baluarti yang mengelilingi wilayah kota seluas kurang lebih 200 hektar. Dengan sisi luar, kedua benteng ini juga dilengkapi parit pertahanan yang lebar seperti sungai. Wilayah kekuasaan Mataram mencapai Jawa Barat, kecuali Banten, dan meliputi juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sukadana atau juga disebut dengan Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara, Palembang, dan Jambi pun ikut menyatakan pasal kepada Mataram. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Setelah Panembahan Senopati meninggal, kekuasaannya digantikan oleh anaknya yang bernama Mas Jolang atau Panembahan Seda Kerakyak. Jolang hanya memerintah selama 12 tahun, mulai tahun 1601 sampai 1613. Tercatat bahwa pada masa pemerintahannya beliau membangun sebuah taman, Danalaya, tepatnya di sebelah barat keraton. Pemerintahannya berakhir ketika beliau meninggal di hutan Kerapyak ketika beliau sedang berburu. Selanjutnya bertahtalah Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyakarakusuma. Ia juga memindahkan pusat kerajaan di Peret di bawah pemerintahannya pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Mataram mengalami masa kejayaannya. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Pemerintahannya berlangsung pada tahun 1645 sampai pada tahun 1676. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan ke Kerta. Pada tahun 1676 pecahlah Perang Trunajaya yang didukung oleh para ulama dan bangsawan, bahkan termasuk juga putra mahkota sendiri. Ibu kota Kerta jatuh dengan Amangkurat I bersama putra mahkota yang akhirnya berbalik memihak kepada ayahnya. Kemudian ia mencari bantuan VOC sampai di Tegalarum atau dekat dengan Tegal, Jawa Tengah. Amangkurat I jatuh sakit dan akhirnya wafat. Terpecahnya Kerajaan Mataram Islam. Amangkurat I memindahkan lokasi keraton ke Plaret pada tahun 1647, tidak jauh dari Kerta. Selain itu, ia tidak lagi menggunakan gelar Sultan, melainkan Sunan atau dari Susuhunan atau yang dipertuan. Ia wafat di Tegalarum pada tahun 1677 sehingga dijuluki Sunan Tegalarum. Kekacauan politik dimulai pada Amangkurat II sampai Pakubuwana II dan baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III. Setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesunanan Surakarta, pada tanggal 13 Februari 1755, berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah.
Kemajuan dan prestasi Kerajaan Mataram Islam. Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Wilayah Mataram bertambah luas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung di samping dikenal sebagai raja, juga pemimpin agama. Pengaruh Mataram sampai ke Palembang, Jambi, Banjarmasin, dan ke timur sampai Goa, Makassar. Pengaruh ini ditandai adanya hubungan kerjasama dan saling mengirim utusan antara daerah-daerah tersebut dengan Mataram. Kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Sultan Agung meliputi kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Bidang politik. Kemajuan politik yang dicapai Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan menyerang Belanda di Batavia. Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam. Sultan Agung berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Usaha ini dimulai dengan menguasai Gresik, Jaratan, Pamekasan, Sumeneb, Sampang, Pasuruan, kemudian Surabaya. Salah satunya usahanya mempersatukan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ini ada yang dilakukan dengan cara ikatan perkawinan. Sultan Agung mengambil menantu Bupati Surabaya, Pangeran Peki, dijodohkan dengan putrinya, yaitu Ratu Wandansari. Anti penjajah Belanda. Sultan Agung adalah raja yang sangat benci terhadap penjajah Belanda. Hal ini terbukti dengan 2 kali Belanda menyerang ke Batavia, yaitu yang pertama pada tahun 1628 dan yang kedua pada tahun 1629. Kemajuan dan prestasi pada bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk, atau juga disebut transmigrasi, dari daerah yang kering ke daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Dengan usaha tersebut, Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka. Yang kedua, penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram tidak semata-mata tergantung dengan ekonomi agraris, tetapi juga karena pelayaran dan perdagangan. Kemajuan dan prestasi di bidang sosial dan budaya. Kemajuan dalam bidang sosial dan budaya meliputi beberapa hal, yaitu berikut ini. Yang pertama, timbulnya kebudayaan Kajawen. Yang kedua, perhitungan tarik Jawa. Dan yang ketiga, berkembangnya kesusastraan Jawa.